Sedikit banyaknya cerita kadang tersimpan dengan baik dalam ingatan, baik itu kisah yang indah ataupun tidak. Banyaknya cerita dan pengalaman mengajarkan dan mendewasakan hidup kita, menjadikan itu sebuah pengalaman yang berarti untuk dikenang. Kalau kata orang, guru terbaik adalah pengalaman. Hari ini akan kami ceritakan pengalaman terbaik yang kami alami selama menjadi mahasiswa kedokteran hingga sampai kami mendapatkan gelar dokter. Semua sukacita hari ini kami persembahkan untuk Tuhan, orang tua tercinta, dan orang-orang terkasih, dan pastinya diri kami sendiri. Guys, lihat deh apa yang gue temuin di belakang. Apa tuh? Kilas balik. Iya, kilas Jelas balik. balik. Deh. Wah, jam Ini foto kita waktu Cuman. belajar ya? Ingat gak waktu mama kita? Disinilah cerita kami untuk menggapai mimpi dan cita-cita sebagai seorang dokter dimulai. Dengan ketidaktahuan, kami mulai kisah ini dengan harapan akan berakhir indah seperti doa orang tua kami. Beginilah kisahnya. Woi kamu, sini. Mohon maaf kak. Sini deh. Kamu kenapa telat, Dek? Mohon maaf kak. Mana buku kamu? Semua minta keluarin. Ini buku saya kan. Ini bukunya yang hijau. Saya kan minta sampulnya hijau. Lengkap sama ornamen-ornamennya. Gimana sih kamu, Dek? Ya mohon maaf kak. Udah telat, nggak lengkap lagi nih. Ya mohon. Pokoknya semuanya besok harus hafal atau angkatan ya. Kalau nggak hafal besok ada hukumannya lagi. Ngerti semua? Ngerti kak. Nih saya balikin. Ya, Lengkapin kak. lagi ya. Ya kak. Ternyata begini, awal dari semuanya. Setelah diterima di FK, kami akan mengikuti kegiatan orientasi kampus dan fakultas seperti ini. Ternyata menjadi mahasiswa FK tidak hanya untuk menghafal pelajaran, tapi nama teman satu angkatan pun harus dihafal. Bukan cuma nama, tapi biodata. Mulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, sampai asal sekolah pun harus tahu. Awalnya bingung, tujuannya apa ya? Ternyata dari sejak hukuman itu, orang asing yang kutemui di lapangan kini menjadi temanku bercerita. Berbagi kebahagiaan dan kekonyolan, bahkan menjadi keluarga, seperti hari ini. Kar, apa kabar? Baik. Iya. Kita naik lift aja. Jangan, Kar, kita naik tangga aja. Nanti ada senior di dalam, kita kena marah loh, Kar. Enggak Ya. apa-apa. Lift aja, aman kok. Jangan dulu. Sobat. Iya, sama-sama bayar. Ayo. Baik kak. Ya, beginilah tahun pertama kami sebagai maba FK UKI. Ada peraturan-peraturan tidak tertulis yang dijalani, tapi membuat kami harus mengalah, walaupun rasanya tidak ingin mengalah. Gak apa-apa deh, hitung-hitung olahraga batin. Tapi tidak selamanya begitu kawan-kawan. Penderitaan pun ada akhirnya. Setelah melewati tahun pertama, berseragam putih hitam dengan almet dan kaos kaki panjang serta sepatu hitam, kami pun memasuki tahun kedua sebagai mahasiswa kedokteran. Tahun kedua di FK, kegiatan yang kami jalani masih sama. Seperti tahun pertama, bedanya di outfit nih, dan status udah jadi senior yang junior. Di sini kegiatan kita masih sama, seperti di tahun pertama. Setiap harinya akan ada kuliah pakar bersama para dosen kami, yang keren banget.
ada tutorial juga di sini. Kita dikasih modul mengenai kasus yang akan dikupas tuntas setajam silet. Bersama teman-teman tutor dan tentunya bersama dokter yang akan membantu mengarahkan kami. Kalau ini yang di lantai 11 tadi namanya praktikum. Di sini kami bisa melihat gambaran histologi maupun patologi dari setiap blok. Dan ini skill lab, tempat melatih kemampuan kami untuk bisa berinteraksi dan memeriksa pasien dengan baik dan benar. Disclaimer, guru kegiatan pasti didampingi oleh dokter-dokter kami yang berkompeten di bidangnya ya. Sebulan buat kami bukan waktu yang lama, karena setiap akhir minggu kelima kami akan selalu diuji melalui ujian hidup. Ujian blok maksudnya. Di sini juga kami mati-matian berjuang agar lulus dan gak remet. Cara kami untuk dapat bertahan dalam segala bentuk ujian blok ya berbagai macam cara. Ya seperti ini salah satu caranya. Setelah setiap semester, yang pasti harus lulus ujian bloknya, akhirnya kita masuk ke semester 7, tahun ketiga di FK. Seperti layaknya orang kuliah pada umumnya, kami pun memasuki fase skripsi, di mana beban hidup anak FK yang sudah berat ini menjadi lebih berat lagi. Keseharian kami disibukkan dengan pembelajaran blok, nyambi ngerjain skripsi, tapi sesibuk-sibuknya kami, masih ada yang jauh lebih sibuk dari kami. Ya betul, dosen pembimbing skripsi tentunya. Lama banget nih dosen. Tadi bilangnya jam 12, sekarang malah jam 1. Perkara tanda tangan aja ribet banget sih. Dokter habis ini mau kemana? Mau lanjut lagi nih, belajar ngajar lagi. Oh, oke. Ini saya mau ketemu anak bimbingan skripsi saya. Oh, permisi dokter. Iya. Samuel yang anak pembimbing dokter. Oh iya Samuel ya. Tanda tangan. Iya. Udah lama nunggunya? Baru sih dokter. Baru ya. Kapan sidangnya? Minggu depan dok. Minggu depan ya? Iya. Yaudah nanti kasih tahu saya lagi kalau udah deket-deket sama tanggal sidangnya ya. Iya, dok. Dan belajarlah yang bener ya. Terima kasih banyak dokter ya. Duluan ya. Iya, dok. Tapi walaupun tidak mudah, ada benarnya kata pepatah, usaha tidak akan menyeret hasil. Setelah berproses selama 3,5 tahun di preklinik dan dengan semua perjuangan kami untuk mengerjakan skripsi, inilah hasilnya. Dan tepat hari ini, aku resmi menjadi sarjana kedokteran. Eits, tapi perjuangan dari kisah ini belum berakhir. Seru juga ya kalau diinget-inget zaman itu. Jadi kangen deh. Iya sih seru, tapi ogah kali kalau ulang lagi mah. Iyalah, kita aja udah pada tua sekarang. Coba deh, fokus deh ke album ini. Lihat foto ini, foto waktu kita angkat janji dokter muda. Iya yang sebelum koas itu gak sih? Iya. Betul. Ingat gak waktu stase pertama kita tuh bareng tau? Iya, Iya. Kita masih ngawang banget itu. Stase apa sih tuh? Jin deh kayaknya. Objin ya? Apa IPD? Jin deh. Atau... Setelah menempuh gelombang kehidupan di Preklin, kita masuk ke album selanjutnya. Salam kenal dari gue, Dokter Muda. Pada mau tahu di kelas ngapain aja? Jadi... Selamat pagi. Kok dari mana sih? Kau tahu nggak kita pun pasien ada 60. Masing-masing pegang 20 pasien. Ih, saya 20, kau 20, Melani 20. Nanti satu orang bagi 10 dan Dendi. Terus kau dari mana sih? Buat apa sih? Kenapa baru datang? Sorry, gak usah marah-marah tahu. Maaf. Kita juga kerja dari pagi bangun pagi. Bukan hanya kau saja. Selamat pagi, Kak. Pagi, Kak. Kalian udah sholat? Belum. Kalau gitu sekalian pasien kamar 2 ya. Ya. Ya sudah, kau yang pegang pasien-pasien situ.
Selamat pagi Bu Mega. Ya, dengan saya Dr. Kris ya Bu, dokter spesialis internanya penyakit dalam. Keluhannya apa Bu pagi ini? Ini dok, ulu hati saya sakit dok. Oh, sakit Bu ya. Ibu ini saya ditemani dengan dokter mudanya Bu. Tadi pagi sudah diperiksa oleh mereka Bu ya? Sudah dok. Sudah. Yang periksa pasiennya siapa? Dari mana kamu? Kok telat? Maaf dok. Ini kamu yang pegang pasiennya? Iya dok, ini saya dok. Coba kamu laporin pasiennya. Izin laporin pasien dokter atas nama Nyonya Yusri, usianya 25 tahun. Pagi ini... Udah. Kamu aja salah namanya. Nyonya Mega ini. Gimana sih kamu? Yaudah. Maaf dok. Ntar Bu ya, saya periksa Bu ya. Ya, permisi Bu ya. Ibu nanti untuk keluhannya saya akan berikan obat lagi Bu ya. Untuk saat ini kondisinya udah baik-baik aja Bu ya. Oke, kalau gitu saya pamit dulu Bu ya. Ya, terima kasih Bu Mega ya. Yang tadi, tolong jadikan pembelajaran. Kalau dikasih pasien untuk diperiksa, tolong diperiksa dengan benar ya. Baik dok. Jangan kayak tadi. Masa kamu nggak tahu pasiennya siapa sampai salah nama? Ya, mohon maaf dok. Tadi juga kasusnya bagus kok itu. Tolong disiapin 1 jam lagi di ruang diskusi untuk jadi laporan kasus ya. Ya, baik siap. Oke, ngerti semua ya? Iya dok, siap dok. Ngerti ya? Ya dok, ngerti dok. Kenalin, ini dia laporan kasus. Tiap ada kasus menarik, biasanya kita diminta buat presentasiin kasus yang kita buat di depan dokter spesialis dan juga akan dibahas bareng-bareng. Seperti sekarang ini. Tapi harus ngerti ya isi PPT-nya. Jangan numpang nama doang. Bercanda. Gimana sih, Dek? Itu kan salah tadi. Kan kemarin udah diajarin kemarin. Esok nggak ngerti kalian? Yaudah deh, kalian bertiga hukum jaga ya buat hari ini ya. Yaudah, yang ikut saya ke poli ya. Dok, saya ke poli dulu ya. Dokter, saya ke poli dulu. Setelah tadi kita udah kenalan tentang swab bangsal, visit dan lapsus, nih gue kenalin, ada lagi yang namanya poli rawat jalan. Bentar. Salfok nih, ada dokter Ida yang lewat. Oke, jadi poli rawat jalan ini adalah tempat dokter spesialis praktek yang akan menangani keluhan pasien kontrol rutin ataupun pasien yang baru ada keluhan tapi nggak dari IGD. Di sini banyak ilmu yang bisa kita dapetin. Dari cara komunikasi, cara terapi pasien, maupun edukasi pada pasien rawat jalan. Hai Meg, kelihatannya capek banget nih. Minum dulu. Makasih Gil. Iya Gil, aku capek banget nih Gil. Koas, apa aku cuti aja ya Gil? Capek boleh, namanya juga manusia. Asal jangan nyerah aja. BTW malam ini mau makan apa? Dengar-dengar sih makanan manis bisa balikin mood. Mau makan martabak nggak? Jangan martabak Gil, martabak itu untuk pasien Gil. Jadi makasih ya udah nawarin. Makasih buat apa? Makasih ya Gil, udah selalu ada. Apa sih yang nggak buat kamu? Kamu Bagil bisa aja. Jadi ke GD. Yuk. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Sambil bermain mata, turun ke hati, hatinya jauh. Wih, akhirnya kamu dua datang ke sini tutup sapu bawaan. Makasih. Sama-sama, kita kan kelasnya wangi, ya nggak? Ya dong. Astaga. Kenapa? Nggak boleh sombong di GD. Horas, Le. Hai, Meg. Hai Meg. Mana nih pasien? Kok sepi kali IGD? Mau belajar aku, bosan di sini. Hah? Apa kau bilang? Kalau kayak gitu kau jaga aja sendiri. Situasi tidak terduga bisa datang kapan saja dan menimpa siapa saja. Tapi kami selalu mencoba memberikan yang terbaik karena kami percaya
harapan itu selalu ada. Kisah hari ini bukan saja mengenal perjalanan dan kekonyolan kami, tapi di sisi lain ada nyawa dan harapan pasien yang kami tangani yang merupakan tanggungan kami. Karena kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kami dan kesedihan mereka pun menjadi kesedihan kami. Meskipun kami tetap dituntut selalu profesional dalam menjalaninya. Kurang lebih 2 tahun menjadi roller coaster dunia koas dan menjadi seorang dokter muda, akhirnya 15 tase terlewati ditemani tawa dan air mata. Pada akhirnya, perjalanan kisah kedokteran kami ditentukan oleh ujian UKM PPD. Datang diuji kompetensi OJ. Peserta ujian dipersilakan menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan. Silakan membaca soal. 2 ujian terakhir. Setelah usaha dan kerja keras beberapa tahun belakang dipertaruhkan di sini, ini dia ujian OSCE dan CBT. Penentu gelar baru di depan nama kami. Seluruh usaha untuk tetap berjuang dan tidak menyerah, tetap belajar, memiliki niat dan terus berdoa, menjadi bekal pasti untuk melangkah di ujian ini. Menunggu bukanlah hal menyenangkan, bukan? Setelah melewati ujian yang menguras pikiran dan tenaga, kami tidak langsung mendapatkan hasil. Kami masih harus menunggu selama 1 bulan dengan rasa khawatir, gelisah, takut, dan pasrah yang mencampur menjadi satu. Seperti pemain nano-nano, rame rasanya. Dan tibalah hari ini, di mana jawaban dari semua doa, harapan, perjuangan pun terjawab. Aku lulus! Banget, udah kayak ke gue. Yes! Lulus! Lulus gak ya? Yes! Lulus! Yes! Lulus! Proses ini sudah kami lewati demi sebuah gelar baru di depan nama kami. Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada diri kami sendiri yang telah bertahan sejauh ini, kepada orang tua yang selalu ada, keluarga, serta teman-teman yang sudah membantu menguatkan langkah kami. Mungkin selangkah kami di kampus UKI tercinta ini telah selesai. Namun, ini bukanlah akhir dari langkah kami, melainkan awal dari langkah baru kami untuk berjuang sebagai seorang dokter. Senang mengenalmu, tetaplah sehat, dan sampai bertemu lagi teman sejawat. Jadi satu keluarga.
bercanda tawa selalu. Jangan buang semangatmu, perjalanan masih panjang. Ayo kawan, mari bersama. Ayo kawan, mari melangkah ke depan. Kita belajar bersama menggapai tujuan dan cita-cita.